menurut halako. Bener nggak ini bacanya halako? Di tulisannya halako. Yakni kumpulan hukum-hukum agama Yahudi berdasarkan Torah, baik yang tertulis, nih yang tertulis, maupun yang lisan, yang biasanya Talmud itu lisan, ya, lisan, ya, yang terdiri dari 613 mitzvot, nggak tahu, sorry kalau bahasanya keliru ya, lidah gue bukan lidah Ibrani. Mitzvot, perintah ya, hukum Talmud yang lebih dikenal sebagai kitab hukum Yahudi. Gitu. Jadi bagi mereka itu biasa. Bahkan tadi aku sempat dijelaskan 1 hari lahir boleh. Makanya di sini keluar begini, usia 3 tahun dan 12 tahun ditambah 1 hari. Benar-benar tunduk terhadap otoritas ayahnya, dan ayahnya bisa mengatur perkawinan untuknya tanpa persetujuan dirinya. Nah, nanti kita lihat kalau di Alkitab itu saudara Kristen kita berargumen, ada tuh di Alkitab itu tidak, Ribka tidak dalam otoritas Laban. Bapaknya nggak muncul di situ, yang muncul Laban. Laban itu kakak laki-lakinya. Nanti bagaimana Yakob itu disuruh lari ke rumahnya Laban. Itu panjang lagi ceritanya. Sudah 1 jam nih. Waduh, tak kebut ya. Supaya bisa selesai di 1 jam, jangan terlalu panjang. Dari mitzvotnya, perintah hukumnya seperti itu ya. Masalahnya adalah dari mana mereka mendapatkan batas minimal usia pernikahan wanita menjadi 3 tahun ya. Ternyata mereka mengambil dari sejarah pernikahan Ishak dengan Rebeka. Ribka ya, kalau lidah barat Rebeka, mungkin begitulah ya. Menurut catatan yang ada dalam agama Yahudi, Rebeka yang merupakan ibunda Yakob yang kemudian menjadi Israel nanti ya, menikah usia 3 tahun ya. Mari kita simak catatan di bawah ini untuk pengetahuannya, yaitu argumen ini sepenuhnya bergantung kepada pernyataan bahwa Ribka lahir pada saat yang sama dengan kematian Sarah, seperti yang aku jelaskan. Kalau presaposisi itu nggak diterima, ya ini menjadi batal memang. Kalau presaposisi itu diterima, maka dia menjadi kuat bahwa dia 3 tahun. Nah, pertengkaran kita, pertengkaran pemikiran kita, pertengkaran argumen kita di silogisme antara kematian Bunda Sarah dan kelahiran Ribka. Gitu loh ya, jelas ya. Aku ini mengeksplor, menjelaskan. Nanti kesimpulan bagaimana terserah saja kamu. Terutama untuk teman-teman Kristen ya. Dan aku ajak teman-teman saudaraku yang Islam untuk mengetahui bagaimana sih presaposisinya Kristen gitu ya. Ya, karena nanti ini akan ditolak karena mereka nolak tradisi. Mereka hanya menerima yang dalam Alkitab, dan itu bagus. Tapi masalahnya ketika ketemu Tritunggal, Trinitas, ketika ketemu Anastas, kenapa diterima? Padahal itu juga tidak ada dalam Alkitab. Kalau di dalam Alkitab nanti kalau ada waktu aku bacakan, itu enggak, Ribka itu dipanggil. Sebetulnya kan mau jadi gini, aku cerita saja ya. Kalau aku baca itu cukup mencipta waktu. Nanti kamu lihat di kitab Kejadian berapa itu ya. Bentar, aku cerita saja supaya cepat. Ya, nanti kamu bisa lihat di kitab, tajuknya itu pernikahan Ishak ya. Ribka dipinang Ishak ya, Kejadian 24. Jadi ini berurutan. Kita mulai 22, 23, 24 ya. Aku anu aja ya. Aku cerita saja, nanti detailnya kamu lihat di Kejadian 24. Kanjeng Nabi Ibrahim menyuruh budaknya, gampangnya gitu loh. Kamu pergilah kepada saudaraku, maksudnya si Nahor itu, gitu ya. Nanti di sana ada anaknya perempuan, kalau dia mau berarti dia menjadi menantuku gitu loh ya. Kalau nggak mau ya sudah, tugasmu selesai. Artinya jangan dipaksa gitu ya, jangan dipaksa. Akhirnya dia ke sana lah ya, dikasih tugas. Ketemu dengan keluarganya Ribka pada waktu itu. Ini panjang sebetulnya, ada nanti yang itu memang seharusnya bisa dilakukan, tidak mungkin bisa dilakukan pada anak-anak umur 3 tahun ya. Kasih makan onta, ambil air dan segala macamnya. Itu nanti kamu bisa bacalah di situ. Ya. Apa namanya? Akhirnya Laban sebagai, karena nggak muncul Nahor di situ sepertinya. Yang muncul Laban, kakak laki-lakinya si Ribka. Setelah diminta,
janganlah biar 10 hari lagi gitu ya. Nah, utusan Abraham tidak mau, harus segera dibawa gitu loh. Jadi supaya ini kan tugas ini. tolong tap-tapnya dilanjut ya. Supaya jangan stagnan nanti di nganu. Ini tugas harus segera diselesaikan dengan cara seksama dan dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Ya, utusan Abraham tidak mau ditunda 10 hari lagi gitu ya. Ya sudah, dipanggil aja Ribka. Kamu mau dibawa ini gitu, kamu mau nggak? Ribkanya mau. Jadi ada dialog. Bukan kalau di tradisi Yahudi tadi nggak begitu. Pernikahan anak-anak itu ada dalam otoritas bapaknya, sudah diatur dengan siapa dia menikah. Jadi nggak ketemu di sini, gitu ya. Nggak ketemu antara Yahudi dan Kristen, gitu ya. Kenapa nggak ketemu? Ya itu diskusikan nanti aja lah ya. Yang jelas kita tahu nggak ketemu. Jadi Ribka itu diajak diskusi. Kalau di sini kan nggak, otoritasnya itu ada di bapaknya yang mengatur perkawinan itu, ya. Nah, kemudian muncul satu nama, Rabi Solomon Ishak, ya. Singkat aja gini ya. Sebetulnya sama sih seperti yang aku jelaskan. Solomon Ishak itu begini. Menurut perhitungan yang dibuat oleh Rabi Solomon Ishak alias Rashi terkenal dihormati sekolah Yahudi, Rebeka berusia 3 tahun ketika ia menikahi Ishak, ya. Komentar Rashi pada Kejadian 25-20 mengatakan, aku bacakan supaya cepat selesai. Udah molor berapa? 5 menit sudah ya, sorry. Harusnya 1 jam pas. Pada saat Abraham pulang dari atas Gunung Moria, tadi sudah aku jelaskan ya. Dia diberitahu bahwa Rebeka, ya, karena ini kan nuliskan orang sana, dia Rebeka bukan Ribka, telah lahir, ya. Ishak saat itu berusia 37 tahun, di mana saat itu Sarah meninggal karena ia berusia 90 tahun ketika Ishak lahir. Dari 127 tahun ketika dia meninggal, seperti dinyatakan Kejadian 231, 127 tahun kehidupan Sarah, ya. Sehingga umur Ishak saat itu 37 tahun. Aku sudah jelaskan ya, 127 dikurangi 90 ya. Dan pada saat itu pula Rebeka lahir. Dia menunggu sampai dia sudah siap untuk hubungan, yaitu pernikahan maksudnya ya. Untuk dinikah itu 3 tahun kemudian menikahinya. Jadi starting pointnya Bunda Ribka meninggal, Kanjeng Nabi Ishak umurnya 37 tahun, Ribka lahir. Kemudian Alkitab memberikan informasi ke kita di usia 40 tahun menikah. Itu nggak perdebatan ya, karena tertulis begitu. Berarti kan 40 dikurangi 37 usia Ribka, ketemu 3 tahun itu. Jadi kalau aku melihat sih ya, Rabi Ishak ini juga dia tetap memperhitungkan apa yang tertera dalam kejadian ini. Jadi enggak, kalau dikatakan oh itu kan tradisi Yahudi, iya, tapi dia juga mendasar gitu loh. Gak bisa diabaikan, itu kan tradisi Yahudi gitu. Nanti kita bilang perpuluhan itu tradisi Yahudi bukan, kok tetap diambil. Kok Enggak usah, itu tradisi Yahudi perpuluhan. Jadi pendeta nggak boleh ngambil perpuluhan gitu. Meskipun kita tahu ya, ada gereja yang tidak ngambil perpuluhan loh ya. Nggak semuanya ngambil perpuluhan gitu. Ya, itu tradisi Yahudi nggak sih gitu. Ya, oke. Kesimpulannya begini ya. Berapa usia Kanjeng Nabi Ishak itu jelas 40 tahun ya. Tapi berapa usia Bunda Ribka itu yang debatable ya. Jadi simpang siur beritanya, tergantung argumen mana yang dia pegang. Kan begitu. Ya, tetapi harus kita ingat, pernikahan-pernikahan yang menurut kita dini itu bagi antropologi semitik itu biasa. Bukan suatu celah. Gue goblok, titik-titik pedofil. Makanya aku ingatkan saudara-saudaraku Islam, meskipun aku sudah jelaskan, jangan mengatakan Kanjeng Nabi Ishak itu pedofil loh ya. Jangan. Karena itu budaya mereka seperti itu. Semitik itu kan Arab, Israel itu begitu, ya sudah.
Kita sekarang 17 tahun. 17 tahun itu pun berproses. Dulu zaman gue masih SD SMP, jangankan 17 tahun, di bawah 17 tahun nggak menikah itu sudah dianggap tua perempuan. Sekarang kan peradaban berubah, ada perempuan ngambil S1 langsung S2, nggak menikah dulu, terus S3. Ya hitung usianya berapa dia masuk kuliah, kan sudah di atas 17 tahun. Peradaban itu tumbuh dan berkembang, gitu loh. Ya, kebetulan kita sepakat di angka 17 itu, ya. Oke, jadi berapa simpang siur? Terserah kamu mau ikut yang mana gitu ya. Sama dengan kalau usia Kanjeng Nabi Muhammad itu berapa gitu ya. Nanti bisa dilihat di sejarah. Berapa usia Bunda Aisyah itu juga kan simpang siur. Kalau berpegang pada hadis itu ditolak dengan argumentasi perawisnya itu sudah lanjut usia ketika dia sudah bermukim di Irak sana. Tapi apakah sekedar menolak? Makanya gue bilang kan, ini yang selalu kenceng-kenceng sama hadis. Tenang-tenang saja. Hadis itu bisa diterima, bisa ditolak, gitu. Karena dia relatif. Yang absolut itu Al-Quran. Nanti kalau ada orang menolak hadis yang kamu terima, kamu bilang ingkar sunnah. Kamu itu ojo goblok ta. Ya. Sekali lagi aku ulangi, penolakan akan hadis itu bukan tanpa dasar, karena ada sejarah. Ketika perang apa itu ya, gue lupa. Ketika perang, Bunda Aisyah sudah ikut masuk ke dalam, kata orang Jawa, palagan. Palagan itu adalah area pertempuran, area peperangan. Tugasnya apa? Mengumpulkan anak panah, karena dulu belum ada seperti sekarang India sama mana itu? Sama Pakistan perang ya. Belum ada secanggih alat perang seperti itu. Alatnya panah. Jadi panah dari musuh ketika dilepaskan, jebret dia nggak mengenai sasaran, itu dikumpulkan, bisa digunakan untuk memanah balik. Nah, tugasnya Bunda Aisyah karena dia masih remaja saat itu ya. Itu bukannya dia masuk ke dalam arena peperangan itu, palagan itu arena ya, berperang gitu, enggak. Tugasnya mengumpulkan anak panah, dan itu dia sudah di atas 6 tahun. Yang mana ada anak 6 tahun kok ikut perang? Enggak ada. Ya, begitu juga kalau kita baca Alkitab, ya. Setelah kita baca berikutnya, seperti tadi aku bilang, ketika Bapak Abraham mengutus utusannya untuk menanyapkan Ribka, itu bertentangan dengan yang 3 tahun. Karena apa? Itu semua memberikan kesan Ribka sudah dewasa, sudah bisa berpikir. Orang disuruh milih kok. Kita lihat aja lah, atau kita dengar aja lah apa kata Ribka ketika dia mau diajak. Lu mau ikut nggak? Ternyata Ribka mau ikut. Akhirnya dia dibawa ke tempatnya Bapak Abraham, terus diketemukan dengan Ishak, ya jadilah istrinya. Berarti kan itu kan sudah dewasa. Kan tabrakan dengan ini. Tapi jangan lupa, informasi dalam Bible tabrakan itu bukan hal yang aneh. Apa yang terucap dari mulut baginda Yesus yang terakhir kali setelah disalib, ya, itu beda-beda. Itu tabrakan itu, ya. Di sini. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau tabraknya memang tabrak, akhirnya kita memilih yang mana yang benar gitu loh. Ya. Sebentar. Berapa tuh anunya? Waktunya? Sebentar ya saudaraku ya, supaya sekalian tuntas lah. Ini ya, ini dikirim oleh, sebetulnya ini bahas lain ya, bahas tentang penyaliban. Tapi aku mengambil sisi yang penting dari sisi lain, dari Kang Mas kita yang ada di Depok. Jadi santri Isra itu tersebar ya, ini yang di Depok ya. Pertama ya, Matius 27:46. Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Kata Matius di 27:46. Kata Markus 15:34, beda lagi meskipun beti ya, beda-beda tipis. Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Masanya pakai Eli apa pakai Eloi? Ya, oh itu terjemahan itu biasa saja karena dialeknya saja, itu ya sudahlah, kita maklumi, kita anggap sama supaya nggak rame aja gitu ya. Kemudian di Yohanes 19:30 sudah selesai.
Itu ya. Kemudian di Lukas ya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi kalau ada pertanyaan, apa ucapan terakhir Yesus ketika ada posisi di atas kayu salib? Antara Matius, Markus, Lukas, dan beda-beda. Mana yang benar? Wallahu a'lam, cari sendiri situ. Jadi kalau kita baca Alkitab, antara peristiwa yang aku bilang tadi sudah dewasa meskipun nggak ada kuantitatif usia Ribka, itu bertentangan dengan yang 3 tahun yang aku sampaikan. Ya memang sering terjadi pertentangan di sini. Ya, makanya Al-Quran mengatakan, kalau dia tidak datang dari sisi Tuhanmu, engkau akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah ini dibalik, ya cara membacanya dibalik. Berarti di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan, karena dia datang dari sisi Allah. Ya, kalau misalkan ada pertentangan, sampaikan mana, nanti kita diskusikan. Kan bisa jadi kamu mengatakan pertentangan karena kamu belum tahu. Nah, kalau kamu Islam, kamu harus bisa menjelaskan itu. Supaya bisa menjelaskan, belajar enggak goblok. Jadi ngaji kui obatnya goblok. Ngaji itu obatnya tolol, goblok, cengah-cengah blon itu ngaji. Gitu loh ya. Jadi pertentangan-pertentangan itu biasa. Belum lagi kalau di perjanjian lama itu ada usia-usia. Tetapi begini loh ya. Cerita ini kan ada dalam perspektif Yahudi. Sementara dua informasi yang beda antara Yahudi dan Kristen. Nah, kalau menurut logikamu, kamu lebih percaya apa yang disampaikan Yahudi atau apa yang disampaikan Kristen? Gitu aja. Kok repot-repot? Itu kan sejarah Yahudi itu. Ya, kamu lebih percaya informasinya Yahudi apa informasinya Kristen? Gitu aja. Ya, oke. Sampai di sini dulu dan ini closing ya, tutup ya, tutup. Jadi intinya satu yang aku wanti-wanti ya, kamu harus paham dalam perspektif antropologi Semitik, entah itu Israel, entah itu Arab, pernikahan yang menurut kita dini itu biasa. Makanya Kanjeng Nabi itu dalam catatan sejarah dia tidak pernah tidak pernah dicela gitu ya, atau diserang karena menikah, kalaupun itu benar 6 tahun. Bunda Aisyah ini 3 tahun loh, ini 3 tahun justru separuhnya dari 6 tahun. Tidak pernah. Bahkan bapaknya ya Abu Bakar itu ayahandanya Bunda Aisyah justru menjadi sahabatnya. Ring pertama itu. Sekarang logiknya gimana? Kalau anakku ya mendapat perlakuan tidak baik oleh laki-laki siapapun, itu kan harus aku selesaikan secara laki-laki, aku matiin itu. Karena Ranti itu harga diriku. Begitu juga Abu Bakar, gak mungkin dia membiarkan laki-laki yang melakukan ketidakbaikan terhadap putrinya. Tapi faktanya kan Abu Bakar justru bersahabat, dan masyarakat Arab saat itu tidak mempersalahkan itu. Mempersalahkan itu kan sekarang. Khususnya para saudara-saudara kita kafir Kristen itu dengan tuduhan yang senonoh. Lah kalau dituduh Kanjeng Nabi Muhammad itu pedofil, ya kamu harus jangan standar ganda. Kanjeng Nabi Ishak juga pedofil, gitu. Itu namanya pikirannya itu akademis, gitu loh. Nggak justru menyimpang standar ganda, gue goblok. Ya, nah itu tidak ada celaan dari masyarakat saat itu tentang pernikahan Kanjeng Nabi. Ya, kalaupun itu benar 6 tahun. Kan aku sudah bilang ya, sejarahnya juga ada yang bukan 6 tahun. Jadi begini, sama-sama pada posisi yang debatable berapa pernikahannya Ribka, berapa maksudnya berapa usia pernikahan Ribka ketika dia menikah, berapa usia pernikahan Bunda Aisyah ketika dia menikah atau dinikah. Tapi ingat, di samping menikah di bawah umur menurut kita ya, pernikahan beda usia itu biasa di kalangan mereka. Kamu jangan anggap Pak Yusuf si tukang kayu itu usia perjaka loh ya ketika menikahi Bunda Maryam. Status dia adalah duda usia 90 tahun. Bunda Maryam setelah haid kan nggak boleh di bait Allah, itu kan nazar ya.
Yoyakim bapaknya itu ya, kalau kita kan Imran ya, lewat ibunya Hana, nanti kalau aku punya anak, aku serahkan ke bait Allah ya, begitulah. Dan ini keluarga kaya, keluarga mampu. Kan lama mandul, akhirnya dikasih anak. Kalau di Al-Qur'an, Allah tahu bahwa anakmu itu perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Kan sepertinya Bunda Hana itu kecewa, kok anakku perempuan gitu loh. Ya, akhirnya sesuai najar kan diserahkan ke bait Allah. Jadi Bunda Maryam itu dalam bimbingan guru yang bukan asal-asalan gitu loh. Siapa dia? Nabi Zakaria. Jadi Bunda Maryam itu otak cerdas, dia dibimbing oleh orang cerdas. Nanti dia akan membimbing, mengasuh putranya Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi bisa cerdas? Masih usia belasan tahun sudah berani berdiskusi dengan para rabi-rabi. Karena dia cerdas, dididik oleh ibundanya yang cerdas. Kok caranya pendeta yang usianya hilang dari usia berapa tuh? 12 tahun sampai 33, katanya sekolah. Sekolah goblok gue. Zaman dulu ya belum ada SD. Masih homeschooling, dididik langsung oleh Bunda Maryam. Nah, Bunda Maryam akhirnya kan diundi, ya, akhirnya dimenangkan oleh Pak Yusuf si tukang kayu. Itu karena Bunda Maryam sudah tidak boleh lagi di bait Allah karena sudah menstruasi setelah haid, gitu loh ya. Nah, itu usianya itu jomplang kata orang Jawa, beda jauh. Bayangkan usia duda 90 tahun. Bunda Maryam itu ya belas, tapi sudah haid dia ya. Jomplang, dan itu biasa gitu loh. Nanti kamu juga ngomong ya, itu Yusuf tukang kayu paling seneng daun muda ya, goblok gue. Tuh, TikToknya gimana? Enggak kan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti juga kamu bisa tahu ya, ini sekalian berapa tuh 20 menit ya, sekarang nanti kamu bagi 3 ya, biar 30 menit, biar 1 jam setengah. Teman-teman di YouTube, di talk sekalian ya, ini sebetulnya sudah ending, sudah closing, sudah selesai ya, cuman ini ada kaitannya. Makanya kenapa Pak Yusuf itu kan curiga. Dia pulang-pulang, Bunda Maryam tuh perutnya gede, hamil. Kan mau diceraikan itu. Terus kata malaikat, jangan kamu ceraikan. Nggak boleh. Karena apa? Karena belum diapa-apain sama Pak Yusuf, ngerti kamu? Kalau sudah diapa-apain kan Pak Yusuf ya wajar. Maryam hamil karena mereka sudah mengadakan hubungan suami istri. Tapi kan enggak. Pak Yusuf kan curiga, memang ini nggak ada secara eksplisit, secara implisit kalau kita baca itu begitu. Kenapa mau diceraikan? Karena belum diapa-apain, ini barang masih suci. Tanya kepada teman-teman Katolik, makanya bagi teman-teman Katolik mesti kata perawan itu diucapkan. Perawan Maria, karena itu jaminan kesucian, bukan barang bekas sudah dipegang sono sini diobok-obok, nggak begitu. Lah, wajar kan seorang suami, loh kenapa lu perut gede gue belum apa-apain, kan gitu. Mau dicerai datang malaikat, jangan, karena itu dari Roh Kudus. Kalau kita lihat Alkitab kan begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam tradisi mereka ketika menikah pun tidak langsung mengadakan hubungan suami istri. Ini perlu kalian ketahui. Orang terus rabi syahadat dianclap, nggak begitu, goblok. Ngerti? Kalau seandainya saat itu sudah berhubungan, ya nggak, apa alasannya? Ya memang perutnya gede sudah berhubungan kok. Tapi kan Pak Yusuf kan belum, itu barang masih dalam plastik gitu loh. Masih belum diapa-apain kok tiba-tiba perutnya gede. Wajar curiga. Kamu baca di Injil kan begitu ceritanya. Ya mungkin Pak Yusuf tukang kayu lagi garap di tempat lain, gitulah gampangannya ya. Merantau 2-3 hari atau berapa, terus pulang-pulang terus Bunda Maryam hamil gitu kan, ya wajar sebagai suami tanya, lo kamu hamil dari mana? Gitu ya. Dan ini supaya dipahami kembali lagi ke antropologis.
Begitu juga ketika Kanjeng Nabi Ishak menikahi Ribka dalam usia 3 tahun, jangan otakmu terus ngeres gitu loh. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ini semua menjadi perbenaran kita untuk memahami bagaimana sih bangsa Semitik itu, khususnya budaya mereka dalam perkawinan, sehingga kita tidak salah-salah. Ya, terlepas kalian semua sebagai penentu mau diterima mau ditolak itu urusanmu bukan urusanku. Aku hanya menjelaskan begitu duduk permasalahannya. Ya, tapi satu yang harus kalian ingat, ini cerita Yahudi. Dalam perspektif Yahudi sendiri, dalam perspektif Kristen sendiri. Seperti Torah, Perjanjian Lama itu sebetulnya kitab Yahudi. Diambil oleh Kristen menjadi Perjanjian Lama. Sementara mereka juga sebetulnya yang aslinya itu ya Perjanjian Baru itu. Nah, ini supaya kamu paham. Nah, akhirnya dengan cerita yang berbeda, satu dari orang Yahudi sendiri, dari Israel sendiri, satu dari orang Kristen, kamu lebih percaya yang mana? Ya sudah, karepmu itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, Allah sudah bantu aku untuk bisa menjelaskan. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberkahan, keberuntungan. Apa dia? Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok dan ada di YouTube ya, sudah ngaji bareng Gus Peti di channel ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam kajian berikutnya. Oh iya, lupa, aku akan melanjutkan tentang pergeseran konsep teos dari Yahudi ke Kristen itu belum selesai ya. Yang menagih tentang engkaukah nabi yang akan datang, kita baru selesai di seri yang ke-39 ya. Insya Allah nanti akan segera kita nganukan, karena itu belum tuntas ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Matur nuwun. Dan sekarang monggo kalau mau weekend ya, liburan akhir pekan bersama keluarga setelah ngaji ya. Dan jangan lupa kalau nanti ketemu masjid ya, sudah waktunya masuk. Kan masjid gampang dicari di jalan-jalan. Kalau nggak ada masjid, langgar, musola, sholatlah dulu ya. Setelah itu mau dilanjutkan, monggo silakan, nggak ada masalah. Supaya dunia kamu dapat, akhirat kamu dapat. Jangan terlena jalan-jalan terus waktunya sholat kamu lewati aja. Begitu juga waktu makan, jangan kau biarkan supirmu itu nongkrong di tempat parkir. Kasihan, dia juga punya perut seperti kamu yang perlu dimakan. Punya perut yang juga perlu makan, gitu loh. Jangan kamu sama keluargamu cangkemmu gaglak wae do restoran, supirmu kamu suruh nunggu tempat parkir, kan kasihan. Ajak makan bareng gitu loh. Ya. Kamu meskipun kamu bos dia supir, kamu mati sama-sama jadi bangke. Masuk tanah, apa bedanya? Cuman secara sosial Allah melebihkan kamu dalam hal rezeki, kamu jadi bosnya. Secara sosial dia mungkin sedang diuji oleh kemiskinannya, maka dia mau jadi supir. Kalau dia juga kaya, nggak mungkin dia mau jadi supir. Dan dinamika kehidupan kan memang begitu. Kalau semua kaya, siapa mau jadi supir? Kan nggak ada. Kalau semua miskin jadi supir, siapa mau jadi bos bayari? Kan nggak ada gitu ya. Jadi gitu ya pesan aku, jangan lupa sholat ya. Akhirul kalam pertemuan ini aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, matur nembah.